de Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945, awal gagasan Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 1 Maret 1945. Tujuan BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang-sidang BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Cheongsam-in atau kini jadi Gedung Pancasila. Sidang ini membahas dasar-dasar Indonesia merdeka dan disinilah lahirnya gagasan awal Pancasila. Tokoh penting yang menyampaikan gagasan atau pandangannya. Yang pertama, Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asa: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Ia menekankan betapa pentingnya persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Profesor Dr. Suepomo 31 Mei 1945 mengusulkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh kepentingan individu dan kelompok ke dalam satu kesatuan yang utuh. Menurutnya, negara harus kerja demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Yang ketiga, Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila. 5 sila yang beliau ajukan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 inilah yang menjadi awal gagasan Pancasila. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 perumusan tertulis dasar negara. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuk Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Panitia ini beranggotakan 9 tokoh bangsa, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Agus Salim, Abdul Wahid Hashim, Abdul Kahar Musyakir, Adi Kusuno Tijokro Soejoso, dan terakhir Alexander Marimis. Tugas Panitia 9 adalah merumuskan dasar negara secara tertulis yang diterima oleh semua golongan. Hasil kerja mereka dikenal sebagai Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Rumusan ini menunjukkan upaya kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam agar semua pihak merasa diwakili. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi langkah penting menuju kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI 18 Agustus 1945, pengesahan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Sidang PPKI menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 2, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai lembaga sementara pengganti DPR. Pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Dalam proses panjang lahirnya Pancasila, saya belajar bahwa kemerdekaan dan dasar negara Indonesia tidak lahir begitu saja, tetapi melalui perdebatan musyawarah dan semangat persatuan dari para pendiri bangsa yang luar biasa bijaksana. Bagi saya sebagai generasi muda, nilai-nilai itu masih sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Di zaman modern kita sering dihadapkan pada perbedaan pendapat, perbedaan suku, agama, dan cara pandang. Tetapi sejarah Pancasila mengingatkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus disatukan.